Akhirnya saya mencoba kembali peruntungan untuk mendaftar beasiswa. Jangan berburuk sangka karena kita pasti disiapin sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita. Kalian pernah gak sih ada di posisi kalian itu selalu gagal mulu aja? Kayak tidak ada gacor-gacornya hidup ini. Saya tuh mau sharing hari ini juga bahwa sebagai manusia normal pada umumnya tentu saya juga sering sekali mengalami penolakan tidak tertentu. Bahkan pernah sampai di tahap kalau ketolak lagi kayak sudah tidak kaget, kayak oh ya sudah gitu. Pada saat itu kalau ditanya apakah kecewa, tentu kecewa. Apakah bersedih, tentu sedih. Kayak ditolak siapa yang gak sedih anjir. Tapi apakah saya berdiam diri terus menyalahkan keadaan? Kenapa saya tidak lolos? Kenapa bukan saya? Kenapa harus seperti ini? Saat itu ketika saya sudah gagal, saya itu refleksi diri. Saya bertanya bahwa kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya. Saya self audit, saya tanyakan semua pada diriku sendiri, sebenarnya kita kurangnya di mana, salahnya ini yang kurangnya di mana, untuk mengetahui kira-kira yang perlu diperbaiki itu yang mana. Nah, kali ini studi case-nya adalah ketika saya mendaftar beasiswa 2 kali, ini tuh gagal semua. Waktu itu saya masih cukup muda, kayak masih semester awal. Kayak udah tua aja lo aja. Itu sama masih semester awal, semester 1 sama semester 3 naik ke 4 lah. Saya pernah daftar satu beasiswa pemerintah, itu dinyatakan tidak lolos, tapi saya heran kan, temanku lolos. Pada saat itu tentulah saya bertanya-tanya kayak kenapa saya tidak lolos, padahal dia itu ini dibandingkan dengan saya. Nah, itu tidak akan pernah selesai pertanyaan seperti itu. Terus seiring waktu berjalan, saya akhirnya move on. Saya kayak, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin rezekinya bukan di situ. Selanjutnya saya daftar lagi beasiswa yang kedua kalinya. Itu beasiswa plat merah juga dari pemerintah, dari instansi pemerintah juga. Pas saya daftar, ternyata saya gagal lagi. Kok saya terus sih yang gagal gitu? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan dia saja yang gagal? Kenapa harus saya yang gagal? Pada saat itu saya berpikir apakah saya tidak pantas untuk mendapatkan beasiswa itu? Kenapa sih gitu? Itu saya galau segalau-galaunya karena merasa rendah diri. Itu kalau dibilang tidak sedih itu bohong sama sekali, karena nyatanya saya sedih berlarut-larut dan saya kecewa bukan main. Pada saat digagal itu, saya bahkan sempat berpikir bahwa apakah dengan gagalnya saya mendapatkan beasiswa itu menjadi indikator bahwa saya sebagai manusia ini juga gagal. Akhirnya pertanyaan itu naik ke permukaan dan semakin membuat saya merasa rendah diri, bahwa saya tidak worth it untuk beberapa hal. Tapi seperti yang sudah berlalu, akhirnya saya move on lagi. Saya akhirnya bangkit lagi, saya belajar lagi, meskipun pada saat itu saya tidak tahu pasti kesalahan dari saya itu apanya. Saya tidak tahu sama sekali. Jadi dengan ketidaktahuan itu saya tetap berusaha untuk meningkatkan potensi diri saya, meningkatkan kapasitas diri saya. Saya mencari semua kesibukan. Saya mencari semua kesibukan yang bisa saya lakukan agar saya memantaskan diri saya agar bisa terpilih di pemilihan ataupun apapun yang selanjutnya yang saya daftarkan. Ternyata kegagalan yang saya terima itu menjadi bahan bakar saya untuk terus meningkatkan kapasitas diriku. Dari kegagalan 2 kali itu dan lain yang sebagainya itu, saya merasa terpacu untuk melakukan sesuatu untuk terus meningkatkan kapasitas diri saya. Saya ikut lomba dan alhamdulillah pada saat itu saya menang. Setiap apapun yang saya ikuti, saya itu selalu memaksimalkan penampilanku atau apapun itu agar saya ini terlihat ketika saya akan mendaftarkan diri pada ajang lainnya lagi. Pada tahun 2024, akhirnya saya mencoba kembali peruntungan untuk mendaftar beasiswa, dan kebetulan saat itu beasiswa yang buka adalah beasiswa yang bergengsi juga, yaitu beasiswa Jarum Plus. Pada saat itu saya sudah siap lahir batin bahwa kali ini saya harus terpilih. Amunisiku sudah siap, apapun sudah saya siapkan semua, meskipun pada awalnya fun fact-nya adalah pada saat pendaftaran itu saya itu sebenarnya agak ogah-ogahan sedikit juga, karena saya itu masih takut bahwa kalau misalnya saya mendaftar lagi terus saya gagal lagi, mungkin akan berada di situasi dimana saya akan semakin kesulitan untuk bangkit. Karena
sudah ketiga kalinya gagal. Kalau misalnya pada saat itu gagal lagi, saya kayak masih belum siap untuk menerima resiko bahwa saya mungkin akan ditolak lagi. Ternyata plot twistnya adalah yang diterima dari universitasku adalah 3 orang saja, dan kalian tahu saya lah salah satunya. Dan pada saat itu saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling beruntung. Kayak wow, dari banyaknya pendaftar yang lolos itu salah satunya adalah saya. And you know what? Pada saat itu saya baru menyadari satu hal, bahwa mungkin saya tidak lolos 2 kali di beasiswa yang sebelumnya karena mungkin saya dipersiapkan untuk beasiswa yang ini yang jauh lebih baik. Pada saat itu saya langsung merasa tersadarkan bahwa tidak ada usaha saya yang sia-sia. Mungkin pada saat itu saya tidak lolos di beasiswa 2 sebelumnya karena saya disiapkan untuk beasiswa yang ini. Rezekiku adalah di beasiswa yang saat itu yang saya terima. Beasiswa dengan beragam fasilitas yang diberikan, pelatihan yang diberikan yang luar biasa untuk saya, pengalaman yang luar biasa dan yang paling berkesan yang mungkin tidak akan saya dapatkan kalau saya terpilih menjadi penerima beasiswa yang 2 sebelumnya yang saya gagal itu. Dari situ akhirnya saya sadar bahwa saat itu saya bukan gagal. Saya tidak gagal sama sekali, saya hanya dibentuk dan disiapkan untuk sesuatu yang lebih layak, untuk sesuatu yang lebih baik untuk saya. Karena kalau misalnya saya terpilih dari satu beasiswa yang saya daftarkan sebelumnya, mungkin saya tidak akan ada di sini. Saya bisa mengatakan bahwa saya yang sekarang adalah saya versi terbaik yang saat ini adalah juga sebagian hasil bentukan dari pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan selama menjadi beasiswa Jarum. Seumur hidupku itu akan selalu menjadi pencapaian yang luar biasa untuk diriku sendiri. Remember guys, we're not failure. Kita itu nggak gagal. Kita cuma lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar, yang memang itu adalah milik kita. Jadi kalau misalnya hari ini ketolak sama apapun itu, nggak usah khawatir. Jangan berburuk sangka karena kita pasti disiapin sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita. Dan itu juga selalu jadi mantra untuk diriku sendiri. Ketika ditolak sesuatu lagi, saya itu selalu beranggapan bahwa oh, maybe this not mine. Mungkin milikku akan datang di waktu yang tepat. Mungkin milikku jauh lebih baik dari yang ditolak ini. Jadi it's okay. Jangan berburuk sangka, jangan berkecil hati, dan jangan hanya menyalahkan keadaan terus-menerus. Karena kalau kita terus-terusan menyalahkan keadaan, kita nggak bakalan kemana-mana. Jadi daripada terus-terusan menyesali setiap kegagalan yang pernah kita lakukan, lebih baik kita berbenah diri untuk menyiapkan diri, karena sesuatu yang baik itu perlu dijemput, kan? Oke, itu aja sesi sharing kita, sesi curcol kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat juga untuk kalian, menjadi reminder juga untuk kalian bahwa we are not failure guys. Kita hanya lagi dibentuk dan dipersiapkan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Semangat. Oke, bye-bye.